Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Nggak ada, saudara. Yep. Jadi kalau malam hari ini saudara mendengar suara saya, di mana saja Anda berada, mungkin Anda katakan, bullshit. Mungkin. Bohong. Yang bener. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sendiri yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabuh ujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana para murtad ini berakrobat dengan cerita-cerita bohong, ya dengan kenapa ya marak sekali orang berkesaksian membakar gereja ini. Aduh, memang orang-orang bodoh nih. Nampak betul kalau settingan gitu ya, settingan. Bakar gereja itu adalah settingan. Karena apa? Serempak para murtadin itu ketika melakukan kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu dan di channel-channel Kristen lainnya, itu pasti mengesahkan tentang bagaimana mereka pernah membakar gereja. Padahal apa yang menjadi kesaksian mereka ini sama halnya mereka ini tengah menggali lubang kuburnya sendiri, gitu ya. Dan pada akhirnya mereka mengundang kasus bagi dirinya sendiri. Bakal masuk ke dalam penjara, viralkan kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Bahkan beliau sempat terlibat di dalam aksi-aksi pembakaran gereja, bahkan ada puluhan gereja yang mereka bakar pada waktu itu. Nah, bukan hanya itu, beliau ini juga pernah terlibat dengan ilmu-ilmu gaib, sehingga beliau adalah orang yang memiliki kekebalan tubuh, artinya tidak mempan dengan senjata-senjata tajam. Nah, oh my God! Oke teman-teman, kita sambut Pak Edi Sutopo. Selamat malam Pak Edi. Ya, selamat malam. Ya, bagaimana malam, kabar Pak? Ya. Luar biasa Pak. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya sangat bahagia kalau diberi waktu untuk bisa berbicara, karena banyak orang yang hanya hidup tapi tidak bisa dan mampu berbicara dengan benar. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu, bagaimana Allah di dalam Tuhan itu. Siapa itu Allah di dalam nama Isa Al-Masih itu? Ya, jadi saya berasal dari dulunya, bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama, bahkan saya mempunyai pemahaman. Saya harus membela agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibela. Dengan pemahaman itu maka saya melakukan apa saja. Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik, sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan
saya melakukan, tetapi saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja, yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu. Sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Ya, dalam kehidupan saya mengalami satu keanehan, sesuatu yang janggal. Saya bingung, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Nggak ada, saudara. Jadi kalau malam hari ini saudara mendengar suara saya, di mana saja Anda berada, mungkin Anda katakan, bullshit. Mungkin. Bohong. Yang bener. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu, Dokter? Masukkan ke dalam penjara. Tangkap semuanya. Jangan hanya mencari otaknya. Tangkap semuanya. Nanti akan banyak yang masuk penjara, pendeta. Masukin semuanya. Pelihara mereka dalam penjara dengan baik. Ajarkan mereka di penjara itu. Setuju, yes. Walaupun nggak berani ngomong. Jadi maksud saya begini, Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan gereja 1-2 aja, Pak. Yang di wilayah mana dulu yang Bapak pernah bakar, Pak? Oh ya, Pak. Jadi supaya penonton, silakan, ya, Pak Edi. Saya waktu itu memang dipakai untuk masuk ke daerah-daerah untuk yang mayoritas Kristen. Jadi dari mulai Makassar sampai Pulau Mongondo. Saya mau masuk Manado nggak bisa, tapi sempat kami masuk di salah satu wilayah di Manado dan kami buat salah satu tempat ibadah di sana. Itu, Pak. Ya. Iya. Iya, Pak. Jadi berarti di daerah-daerah yang mayoritas Kristen ya, Pak ya, itu menjadi target, Pak, di Sulawesi. Ya, betul. Seperti Sulawesi, di Makale. Ya, di Makale itu di Toraja. Di Toraja bawah itu banyak di sana. Ya, Pak, kami masuk ke sana. Iya. Oke, baik, Pak. Jadi semua penonton bisa menjadi jelas bahwa Pak Edi Sutopo adalah orang yang sangat fanatik, sangat radikal di dalam dunia keagamaan, dan itu diwujudkan dengan tindakan-tindakan ya salah satunya untuk membakar gereja. Mungkin. Bohong. Yang bener. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu, Dokter? Tuhan. Masukkan ke dalam penjara. Setuju, yes. Walaupun nggak berani ngomong. Oh ya, Pak, sedikit lagi, Pak, supaya menjadi lengkap bagi semua teman-teman. Tadi di awal saya sudah sempat sampaikan bahwa dulu Bapak pernah mempelajari ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu sakti. Nah, mungkin bisa dicerita sedikit lebih lengkap. Bapak belajar itu karena dengan tujuan apa, Pak? Nah, pernah belajar di mana, ilmu apa yang pernah Bapak pelajari gitu? Iya, saya pernah belajar ilmu bisa menghilang, Pak. Ilmu bisa menghilang, Pak. Mungkin. Bohong. Yang bener. Ya, saya mendapatkan ilmu itu dari satu daerah lah, saya tidak sebutkan. Nanti takut ada yang ke sana juga mencari juga. Gitu.
Iya, Jadi iya. saya pernah mendapatkan ilmu itu bisa menghilang. Jadi dengan itu saya bisa apa saja, kami bisa melakukan apa saja. Yang jelas sesuatu yang tidak benar dan tidak baik dan merugikan orang lain. Saya pernah merencanakan untuk membunuh seseorang dan lain sebagainya dengan ilmu itu, dengan ilmu menghilang itu. Dan kami juga dulu punya rambut panjang, bukan sengaja dipanjangkan, tapi memang karena tidak bisa dipotong dengan gunting. Karena punya ilmu anti tembak itu. Jadi kami pernah beberapa kali ditembak, makanya ada bekas-bekasnya di tubuh saya ini. Iya Pak. Dan itu terbukti ya Pak, waktu ditembak tidak mempan ya Pak? Ya terbukti ya terasa saja, tapi itu lepas. Gitu ya. Pelurunya itu tidak masuk. Ya. Iya. Nah itu makanya tadi saya sebutkan di awal, saya melakukan itu untuk membela agama saya. Pembohong kamu itu. PA. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Begitu. Nah, sementara agama saya adalah agama yang terbaik, terbagus bagi saya. Tapi yang saya lakukan seperti itu. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Kosim. Jangan di mute. Handphonenya jangan di mute. Jangan di mute, ya. Oke. Halo. Silakan Pak Kosim. Ya. Malam ya. Halo, shalom. Assalamualaikum. Halo. Saya soal Masyihu. Oh ya. Ya, Pak Edi, apa kabar? Silakan Pak. Oh, luar biasa baik, Pak. Puji Tuhan. Pak Edi, saya mau tanya nih. Saya tadi kan sempat putus-putus nih sinyal. Saya mau tanya, bagaimana Bapak bisa menerima Tuhan Yesus, dan dulu katanya pernah tinggal di Serang. Kebetulan saya orang sana. Nah, Bapak dulu punya ilmu, iya, saya kebetulan dari sana. Nah, Bapak katanya punya ilmu saipi angin ya, ilmu hilang ya. Ya. Itu ilmu itu dulu saya sempat punya, Pak. Tadi Bapak jawab itu ada 60-an gereja Pak yang udah dibakar ya Pak ya? Ya, kurang lebih itu Pak programnya. 60-an gereja udah cukup banyak itu. Ya. Luar biasa. Pertanyaan saya Pak, apakah pernah Bapak mengunjungi gereja yang sudah Bapak bakar itu? Menyatakan bahwa ada Pak, banyak. Ya, ada Pak. Ada. Kira-kira tanggapan mereka gimana Pak? Ya rata-rata pada saat tahun-tahun itu ya, itu ada 1-2 lah yang masih ada ya. Banyak orang yang sudah tidak ada. Cuman sejarah mereka kan tetap tahu ya. Bahkan kami sempat melayani gitu ya, melayani di gereja itu. Nggak nyambung. Tanggapan jemaat gereja itu maksud saya Pak? Yang Bapak bakar itu. Gereja ya puji Tuhan dia senang sekali, karena kan kita ini orang percaya ini tidak pernah dendam dengan pelakunya. Pada saat justru pelakunya itu menjadi orang yang pemberita ya, justru itulah doa mereka. Mungkin juga waktu itu ada orang yang berdoa untuk saya, gitu ya, mungkin kan begitu kan doa orang yang benar, itu doa itu ada kuasa. Gitu. Kalau kita yakin ya, doa yang diyakini, doa orang yang benar besar kuasanya. Dan saya percaya dari orang-orang itu adalah yang mendoakan saya, gitu. Amin. Selanjutnya saya mengacu kepada pertanyaan Bapak yang tadi di depan saya. Kebetulan Bapak itu sudah pernah bersaksi di YouTube ini. Dan pertanyaan tadi itu Bapak jawab, darahnya orang kafir itu memang pantas untuk dimusnahkan gitu Pak ya. Dan tertulis itu di halal ya Pak. Darahnya orang kafir itu halal ya Pak. Dan memang apakah itu memang diajarkan terus ya Pak, turun-temurun? Sebenarnya begini Pak, itu makanya kan kembali lagi, kalau di Kristen itu kan ada doktrin ya. Nah kalau di dalam Islam itu ada aliran-aliran dan lain sebagainya. Karena ya sekarang kan kita nggak usah menutup mata lah ya. Tadi kayak Pak Cabe dia bertanya itu nggak pernah diajarkan, tapi buktinya kan ada. Ya kita nggak usah munafik ya. Nggak ada saudara. Sok tahu pakai otak. Kita nggak usah munafik, itu tidak diajarkan, betul. Akan tetapi buktinya ada, dan saya juga pelaku, gitu lah. Nah, gereja-gereja yang dibakar di Indonesia itu sudah ratusan, sudah ribuan, banyak sekali.
Kita nggak usah ngomong itu itu aliran apa, ya nggak tahu. Tapi itu terjadi dan saya salah satu dari pelaku itu, dari ribuan pelaku itu kan begitu. Kayak peristiwa Singkil, peristiwa Jawa Timur dan lain sebagainya, dari tahun ke tahun masih ada. Dan itu tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa tidak mengakui hal itu. Kita tidak menjelekkan di hal itu, enggak. Saya justru makanya saya katakan saya bangga menjadi seorang Muslim karena justru melalui Muslim itu saya mengenal Isa Al-Masih bukan dari Al-Qur'annya, tapi dari pernyataan Tuhan sendiri. Nah, gitu ya Pak Purba ya. Ya, karena kan gini Pak, terkadang kalau kawan-kawan dari sebelah menyatakan itu kan oknum katanya, itu kan person gitu ya. Padahal sesungguhnya memang di Al-Quran itu memang dikatakan seperti itu ya Pak ya. Walaupun saya nggak pandai baca Al-Quran dan belum pernah baca Al-Quran, tapi dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah bersaksi di YouTube-nya Pak Yusuf ini, banyak yang menyaksikan itu bahwasanya darahnya orang orang kafir itu darahnya itu halal, kira-kira begitu. Itu kan kesaksian hoax, kesaksian bohong. Kesaksian yang menyesatkan, kesaksian apa ini? Kesaksian bohong, membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, dan yang terutama membohongi Tuhan. Demikian tadi kamu sih dia malah mengaku menuntut ilmu kebal segala. Jadi bikin apa ya? Orang-orang bodoh ini bikin kita tertawa ya, stand up-nya ini luar biasa. Mereka tidak menyadari bahasanya mereka tengah menggali lubang kuburnya sendiri, lubang celakanya sendiri kan itu. Dasar orang-orang bodoh merasa pandai, orang-orang bodoh merasa pintar. Inilah dia yang pada akhirnya mereka ketakutan sendiri dengan kesaksian-kesaksian dustanya kan begitu. Jadi ya satu persatu video dihapus ya. Terus yang pernah berkesaksian itu pada akhirnya mereka ketakutan sendiri, lari sana lari sini ya. Contoh seperti Yosua Yasin itu, dia kabur sana kemari dan pada akhirnya entah cemana ya, mungkin akan segera ditangkap polisi karena sudah 2 orang ya, Yusuf Manubulu terus dengan siapa itu Pak Aman, Bapak Aman sudah masuk ke BUI. Nah ini yang lain-lain nih belum. Ya inilah yang dikata nikmat membawa sengsara ya. Dulu dapat donasi ketawa ketiwi, sekarang berlari-lari meninggalkan donasi. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Hussein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.